Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Farak dengan nomor pokok 43222100030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan salah satu atau beberapa soal statistik terkait dengan soal yang pertama diantaranya yaitu mengelompokkan data sirin cake pada kecepatan rendah sama kecepatan tinggi. Nah, sebelumnya pada soal kan terdapat beberapa angka, beberapa nilai data. Dari data-data tersebut kita golongkan, maksudnya kita urutkan data tersebut dalam sebuah bentuk tabel. Setelah kita urutkan, makanya bentuknya seperti yang terlihat pada tabel di samping. Cara ngurutinnya itu secara manual satu-satu. Nah, dimana contoh misalnya 72,68. Nah, itu pada kecepatan rendah. Itu dimasukin 72,68 sampai seterusnya, yaitu yang terakhir 72,92. Untuk yang kecepatan rendah. Kemudian untuk yang kecepatan tinggi, sama halnya dengan yang kecepatan rendah tadi, diurutkan dari yang dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Setelah itu ada beberapa perintah soal. Yang pertama, pada grafik, tunjukkan mean dari masing-masing kelompok data berdasarkan grafik. Kemudian kedua, yaitu gunakan kedua mean tersebut untuk membuat kesimpulan dari kecepatan injeksi terhadap string cake ketika kecepatan rendah. Nah, untuk grafiknya sendiri, caranya seperti misalnya ini, kita klik insert. Setelah itu kita pilih chart. Kemudian kita pilih scatter. Nah, bebas kita mau pilih scatter yang mana. Dan untuk menambahkan aksisnya, itu kita klik tanda tambah ini. Kemudian ini ada beberapa menu pilihan. Kalau untuk ingin melihatkan aksis titelnya atau namanya ini, kita klik ini, checklist ini. Kemudian yang chart titelnya untuk nama-nama di setiap grafik, misalnya ini, yaitu grafik.plot2 data. Itu ini hasil eksperimen banyak data. Kemudian kalau kita mau lihat error dari perhitungan atau data yang kita lakukan, pertama kita klik yang ada nih error bar. Nah, di sini kita bisa lihat berapa errornya untuk perhitungan kita. Jadi untuk penyelesaian soal yang nomor 1 seperti itu. Nah, sebelum itu untuk mencari mean, kita misalnya kita pengen mencari mean dari kecepatan rendah atau rata-rata dari kecepatan rendahnya tersebut. Nah, rumus sama dengan average. Kita klik average. Kemudian kita blok data dari ini yang pertama sampai ke data yang terakhir. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, untuk rata-ratanya yaitu 72,574. Nah, karena kita biasanya menggunakan dua angka belakang koma, jadi dikenakan jadi 72,524. Sama halnya untuk mencari mean dari yang kecepatan tinggi. Kemudian soal yang nomor 2. Pada soal yang nomor 2 ada hal yang sama juga, di mana perbandingan antara perusahaan 1 dengan perusahaan 2 dan data-datanya seperti yang tertera pada soalnya. Nah, halnya sama seperti yang kita lakukan pada soal yang pertama, yaitu kita buat tabel dari data-data tersebut. Setelah itu kita urutkan datanya dari data yang pertama hingga data yang terakhir untuk setiap perusahaan. Setelah itu berdasarkan perintah soal, kita disuruh menghitung mean dan median untuk data kedua perusahaan tersebut. Nah, di mana rumus dari mean itu sendiri seperti yang awalnya tadi, sama dengan coba kita di sini sama dengan average. Klik, kemudian kita blok data perusahaan A sampai ke yang ke-10 datanya atau data yang ke-10. Kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Sehingga kita temukan untuk mean-nya itu 7,95. Nah, kenapa di sini hasilnya 8,6? Karena di sini dibulatin dari dibulatin sehingga jadi 8,6.
Kita ulang lagi ya teman-teman. Bentar. Sama dengan average. Kemudian kita blok data ini sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu untuk mencari median atau nilai tengahnya ya, berarti cara mencari mediannya ya sama, menggunakan rumus sama dengan median. Klik, kemudian kita blok dari data yang pertama hingga data yang ke-10, kemudian enter 8,25 temunya. Jadi sama ya teman-teman ya. Kemudian yang variance. Nah, untuk yang variance sama juga. Kita ngeblok dari ini, cuman datanya kita masukin rumus sama dengan var. Variance. Ntar untuk gampangnya kita langsung aja di sini teman-teman. Nah, klik di mana rumusnya sama dengan sebentar. Sama dengan var. Pilihnya var ini. Ini kita blok data dari yang pertama sampai yang ke-10, kemudian kurung enter. Nah, karena di sini nolnya banyak, komanya banyak, kita bulatin jadi 2 angka belakang koma sehingga jadinya 1,21. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya sama dengan STDV. Dan kita blok data yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kita kurung enter. 10,9 di sini, sehingga kalau 2 angka belakang koma jadinya 1, maaf kalau angkanya 1,09874, berarti kalau dibulatin 2 angka belakang koma jadi 1,10. Kemudian itu untuk dari masing-masing data. Nah, kalau untuk keseluruhan data beda lagi. Nah, rumusnya tetap sama untuk mencari median dan mediannya. Cuman di sini yang diblok itu data dari perusahaan yang pertama atau perusahaan A sampai ke perusahaan yang ke B. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, seperti yang terlihat pada ini. Jadi rumusnya average, kita blok data dari yang 9,3 sampai yang ke 9,6 ini. Kemudian tutup kurung enter, maka hasilnya 9,19 atau 9,19. Kemudian median juga dari dua data sama juga rumusnya median sama dengan median dalam kurung, kita blok datanya sama seperti yang kita lakukan pada nean. Setelah itu kita tutup kurung enter, ketemu hasilnya 9,45. Kemudian perintah soal yang kedua. Plot data perusahaan tersebut diberikan grafik dan kesimpulan berdasarkan yang terlihat pada grafik. Nah, angkanya sama, klik insert, habis itu pilih chart option, kemudian pilih scatter. Nah, bebas mau pakai scatter mana. Kalau untuk saya tadi biasanya pakai scatter yang pertama ini. Angkanya sama. Sebelum kita ini, misalnya contoh kita mau buat tabel baru, insert, kemudian scatter, pilih yang ini, kemudian kita pilih chart sign, format maksudnya, maaf. Kemudian kita masukkan nih data yang tadi, format, di situ kita pilih select data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Alfarok dengan nomor pokok 4322210030.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah soal berkaitan dengan statistik, yaitu terkait dengan data untuk mencari mean, median, standar deviasi, serta membuat grafik dari sebuah data atau beberapa data. Untuk soal yang pertama itu kita punya dua data, yaitu data yang pertama itu dengan screen cake kecepatan rendah sama screen cake kecepatan tinggi. Nah, untuk perintah soalnya sendiri kita disuruh membuat grafik dot plot kedua data, dan setelah itu kita mengelompokkan data itu mencari mean dari data tersebut. Nah, setelah itu kita disuruh membuat kesimpulan dari hasil atau grafik dot plot tersebut berdasarkan mean tersebut. Nah, langkah yang pertama kita buat tabel untuk data screen cake kecepatan rendah sama screen cake kecepatan tinggi. Nah, screen cake kecepatan rendah itu kita buat tabelnya, kita urutin secara manual seperti yang terlihat pada soalnya. Kita urutin dari 72,68 sampai ke 72,92. Sama halnya sama dengan yang screen cake kecepatan tinggi. Itu kita urutin dari 71,62 sampai ke 71,50. 1,50. Jadi satu, oke teman-teman. Nah, setelah itu setelah kita membuat tabel, kita disuruh nih buat mencari mean. Nah, untuk mencari mean kita menggunakan rumus yaitu average sama dengan average. Nah, kita blok data ini, kita blok semua ke bawah, kemudian enter berdasarkan formula tadi. Sama halnya dengan yang screen cake kecepatan tinggi, kita blok data dari ini dengan masukkan rumus yang seperti tadi sama dengan average, kita blok data ini sampai ke bawah, kemudian enter, kemudian ketemu hasilnya 71,62. Kemudian perintah yang kedua itu kita disuruh membuat grafik dot plot. Nah, grafik dot plot itu sendiri dibuat, kita klik insert, kemudian chart, kemudian pilih yang ini. Setelah itu klik chart design, select data. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian series ini namanya grafik dot plot. Oke, kemudian series X-nya kita blok yang ini, kemudian yang ini kita blok yang ini kecepatan rendah, dan oke, klik tambah lagi, kemudian untuk seri X-nya klik yang ini, blok, kemudian yang ini untuk yang Y-nya. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, setelah itu oke. Nah, kita udah ketemukan teman-teman untuk bentuk dari grafiknya. Kemudian kita masukkan nih nama grafiknya, grafik apa. Caranya itu klik ini sama chart tabelnya itu seperti apa. Kemudian kita masukkan namanya. Grafik dot plot 2 data. Nah, kemudian ini kita masukin juga ya teman-teman ya, untuk untuk asisnya atau nama sumbunya, sumbu XY-nya. Sebentar. Oke. Ini hasil eksperimen. Dengan yang ini itu banyak data. Data sebanyak 10 kali ya teman-teman ya. Nah, setelah itu untuk melihat angka-angkanya gampang teman-teman, kita tinggal masuk klik data tabelnya, kemudian kita buat trendline-nya
dari kedua data. Yang pertama more option. Nah, pilih grafik.plot untuk membuat yang ini pertama dulu. Oke, itu terlihat dot-plotnya. Setelah itu kita klik ini lagi, tabelnya, tambah trendline. Setelah itu more option lagi, kita pilih series yang kedua tadi, kemudian oke. Nah, udah terlihat teman-teman untuk grafik.plotnya sendiri. Kemudian kesimpulannya, dari grafik ini kita buat kesimpulan, yaitu kesimpulannya berdasarkan grafik yang telah dibuat di atas, mean atau rata-rata hasil eksperimen sekiranya dengan kecepatan rendah lebih besar dibandingkan dengan hasil eksperimen Sirincake yang kecepatan tinggi. Karena kalau dilihat dari angka-angkanya, meannya itu lebih tinggi yang Sirincake kecepatan rendah dibanding dengan Sirincake kecepatan tinggi. Seperti itu teman-teman untuk penyelesaian soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu sama, kita punya dua data, di mana ini data pertama yaitu data perusahaan A sama data perusahaan B. Langkahnya hampir sama seperti yang pengerjaan nomor 1 tadi. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, cuman perintah soalnya kita disuruh mencari mean, median, variance, sama standar deviasi dari hasil atau data tersebut. Nah, untuk datanya ini udah digolong, udah dimasukin ke tabel ya teman-teman, berdasarkan sesuai dengan data perusahaan A sama perusahaan B. Nah, untuk rumus mean itu sendiri sama seperti yang tadi, itu average. Kita blok data perusahaan 1 sampai ke percobaan ke 10, kemudian enter. Untuk mencari median, median itu sama rumusnya, median sama dengan median, kita blok data yang ini. Kita blok datanya seperti yang terlihat pada penjelasan ini. Setelah itu enter. Kemudian variance atau variance-nya itu rumusnya sama dengan var. Kita blok nih teman-teman, data perusahaan A sampai ke percobaan yang ke-10, ketemu hasilnya 1,21. Kemudian standar deviasinya itu rumusnya STDEV. Blok data yang pertama sampai data ke yang 10 untuk perusahaan yang pertama. Kemudian untuk mean yang perusahaan B, sama halnya yang perusahaan A, rumusnya sama. Mean itu average, median itu median, var itu variance itu var, sama standar deviasi itu STDEV. Seperti itu teman-teman. Nah, tabel yang sebelahnya itu adalah mencari mean dari dua data. Nah, ini kan ada dua data, perusahaan 1 sama perusahaan A sama perusahaan B. Nah, mean dari dua data perusahaan 1 sama perusahaan B itu 9,19. Caranya gimana teman-teman? Nah, caranya sama average rumusnya, cuman bedanya yang di blok ini secara keseluruhan. Di blok dari data yang perusahaan A sama perusahaan B, kemudian tutup kurung, enter. Mediannya juga sama, bloknya ada dua perusahaan yang di dua data yang di blok. Nah, untuk dot plotnya pula sama seperti yang ada pada soal yang pertama tadi. Nah, kita buat dulu, masuk menu insert, kemudian kita pilih chart, pilih yang ini, kita pilih chart, kita pilih insert, setelah itu kita pilih chart, pilih yang ini. Nah, untuk memasukkan tabelnya kita pilih di sini select data, kita masukin data-datanya, series namanya misalnya nama ini seri 1, saya masukin ya teman-teman, langsung aja X-nya berarti percobaan 1 nih teman-teman, percobaan 1 sampai 10. Nah, yang Y-nya berarti yang perusahaan 1, perusahaan A. Nah, kemudian oke. Tambah lagi series kedua, yaitu X-nya sama blok yang pertama ini. Kemudian ini kita pilih yang perusahaan B. Nah, itu oke. Nah, sudah terlihat kan teman-teman untuk hasilnya. Klik oke. Nah, untuk masukin namanya sama, tinggal dimasukin aja, klik 2 kali. Nah, grafik dot plot kedua perusahaan. Nah, udah teman-teman. Nah, sama sepertinya seperti yang tadi. Untuk mencari atau memunculkan angka-angkanya tinggal klik ini dan masukin data tabelnya. Kemudian untuk membuat trendline-nya sama teman-teman, tapi more option,
Kita pilih seri 1, oke. Kemudian kita pilih seri yang kedua, klik tambah, kemudian trendline, seri 1, oke. Kemudian trendline lagi, trendline lagi, more option, pilih seri yang kedua. Nah, terlihat teman-teman seriesnya, trendline-nya atau garisnya. Nah, perintah yang terakhir itu hitung standar deviasi dari keseluruhan data tersebut. Nah, kita disuruh nih teman-teman standar deviasi dari keseluruhan data. Berarti kita standar deviasinya masukin rumus sama dengan stdef dalam kurung blok data ini, kemudian titik koma, blok lagi data yang ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini ada beberapa banyak angka ya teman-teman ya, untuk memudahkan kita membacanya. Langsung aja di sini teman-teman, untuk 2 angka belakang koma aja. Nah, ketemu. Jadi standar deviasi dari kedua data itu sebesar 1,46. Sebentar. Ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Standar deviasi. Standar dev. Oke, singkat aja teman-teman ya. Nah, tadi standar deviasinya sama ya tadi ya, masukin sama dengan stdef blok data ini, titik koma, kemudian blok data yang ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, 1,46 teman-teman. Jadi standar deviasi kedua data itu sebesar 1,46. Nah, kita disuruh nih buat kesimpulannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar deviasi itu. Nah, standar deviasi itu atau standar deviasi atau simpangan baku adalah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai dengan data rata-rata. Nah, teman-teman. Kemudian perintah yang kedua, hitung variasinya. Kan variasinya udah dihitung dari satu masing-masing data, di mana perusahaan A itu 1,21 sama yang perusahaan B itu 0,32. Nah, kita kemudian suruh jelaskan perbedaan yang terlihat antara kedua perusahaan. Nah, teman-teman, jadi kalau dilihat dari median dari ini, kalau dibandingkan mediannya, median dari perusahaan B jauh lebih tinggi dari median yang ada pada perusahaan A. Sama mediannya juga jauh lebih tinggi perusahaan B dibanding sama perusahaan yang ke A. Namun di sini terdapat perbedaan di mana variance sama standar deviasi dari perusahaan A lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi pada perusahaan B. Seperti itu teman-teman. Itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 kita ada sepasang dadu. Artinya ada dua sepasang dadu yang dilempar satu kali. Kemudian selanjutnya kita disuruh tentukan kemungkinan probabilitas untuk kemunculan dadu tersebut. Yang pertama itu total angka 8 dan total angka sebesar 5. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu probabilitas dadu. Nah, kita buat tabelnya. Nomor 1, tabel 1, dadu 1 sama dadu 2. Percobaannya kan cuma sekali. Nah, di sini saya nggak masukkan untuk percobaannya, kalau dimasukin berarti istilahnya ini ada 2 kali percobaan. Saya masukin di sini karena cuma 1 kali. Nah, kemudian angka-angka yang ada pada dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 dadu berarti ada 2 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang sama. Nah, kalau untuk mencari total angka 8 itu kan nggak ada ya teman-teman ya, karena di sini kalau dilihat dari angkanya dadu itu sampai angka 6 teman-teman. Nah, angka 8-nya itu otomatis 0. Nah, kemudian angka terbesar adalah 5. Kemungkinan terbesar munculnya angka 5 itu seberapa banyak? Nah, untuk mencarinya itu menggunakan sama dengan countif. Kita blok data, semua data dadu 1 sampai dadu kedua, blok secara keseluruhan. Kemudian kita titik koma, pilih angka 5 yang ada pada X sama frekuensi dadu tersebut. Nah, klik kita angka 5.
Setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, dan enter. Nah, ketemu hasilnya 2. Berarti kemungkinan terbesar 5, ada 2 kemungkinan. Bisa saja pada dadu pertama sekali sama, atau mungkin bisa pada dadu kedua, atau bisa secara bersamaan dadu 1 sama dadu kedua. Kemudian untuk tabel probabilitas data, ini X. Ini teman-teman P19 dibagi P25. P25-nya itu P19-nya yang ini teman-teman ya. P19 itu angka 2 dikurang P25-nya 10, berarti 0,20, karena teman-teman kan sini kita ada 10 jumlah ya. 10 frekuensinya kan 2 sampai ini kan 10 teman-teman. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya itu kan sini teman-teman ya. Ini kan jumlah, rumusnya sum P. Berarti sumnya kan ini blok data ke 1 sampai data ke 6, berarti 10 teman-teman. Oke, itu untuk yang soal nomor 1. Soal nomor 3. Bentar teman-teman. Berarti ini kurang diblokir teman-teman ya, bentar ya. Berarti ini kalau untuk ini kita masukin aja ya teman-teman ya, ulang ya. Jadi sama dengan sum. Jadi kita klik, kita blok huruf enter 12 ya teman-teman ya. Berarti kalau dilihat dari sini hasilnya P19 2 dibagi bukan P25-nya, tapi dibagi 12-nya. Berarti kalau di enter sama dengan ternyata 0,17 teman-teman. Semuanya 0,17 ya teman-teman, karena banyak angkanya itu 2 semua. Berarti ini 0,17 ya teman-teman ya. Berarti ini dengan ini bagi 12, enter, sama dengan sebentar, sama dengan 2, kemudian ininya 12, enter, 17 juga sama, klik 12-nya ini dan enter, kemudian pilih juga sama sepertinya, balik, kemudian enter. Setelah itu kemudian pilih yang 12 lagi, enter. Nah, jumlah dari tabel probabilitasnya itu kita blok semua ya teman-teman datanya ya. Sum, kita klik sum, kemudian blok data ke ini sampai ke yang 6. Enter. Atau di bawah jumlah, sebentar. sum. Teman-teman, sama dengan sum. Kita blok datanya sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Ternyata jumlahnya itu sebesar 1, bukan 0,83.
teman-teman. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah selesai. Kemudian soal yang nomor 4, kalau untuk soal nomor 4 saya kurang paham untuk penjelasannya. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.